Ayo gimana? Tadi saya lupa ya pertanyaannya. Oh ya, ini pertama untuk M lebih kecil dari 0 dulu deh. Dan lambda D min 2 itu lebih kecil dari 0. Yang terjadi apa? Jadi kebalik gitu nggak, Pak? Ya, di luar jadi space like, di dalam jadi time like gitu nggak? Di luar apanya maksudnya? Di luar event horizon. Event horizonnya sama kayak yang atas. Ya, sebenarnya bisa dikatakan untuk asumsi yang seperti ini tuh sebenarnya ada horizon, tapi ini nyebutnya horizon terluar. Jadi kalau R-nya di sini itu lebih kecil dari RH. Jadi seperti sebenarnya kalau Anda bahas kemarin tentang di sini ada nggak ya? Bahas kemarin tentang ini apa namanya yang dengan konsep kosmologi itu loh. Tapi kan saya ngambilnya kemarin itu untuk yang lambdanya lebih kecil dari 0 kan ya, yang lambda konstanta kosmologi. Nah ini kalau Anda ambil yang de Sitter, yang lambdanya lebih besar dari 0, itu nanti akan Anda dapatkan yang disebut namanya cosmological horizon. Jadi ini mirip seperti kayak cosmological horizon. Gitu. Nah, jadi mirip seperti dari cosmological horizon. Jadi kalau R-nya lebih besar dari cosmological horizon itu apa namanya istilahnya betul yang seperti Jesta bilang itu jadi seperti space-like gitu ya. Jadi apa istilahnya jadi terbalik ya antara waktu ruang, ruang dan waktu gitu. Nah, kalau R-nya lebih kecil dari RH yang dikatakan horizon terluar ini dia signature ruang waktunya tuh tetap. Jadi artinya ruang waktunya itu didefinisikan cuma di selang apa namanya? Di selang interval antara 0 sampai RH. Kenapa? Karena di R sama dengan 0 itu ada naked singularity. Jadi untuk hal seperti ini juga tidak fisis ya. Asumsi M lebih kecil dari 0 dan lambda D min 2 lebih kecil dari 0. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi untuk M sama dengan 0. Untuk M sama dengan 0. Apakah metriknya ini jadi flat? Untuk M sama dengan 0. Kalau di Schwarzschild untuk M sama dengan 0 dia jadi flat atau tidak? Untuk M sama dengan 0 di Schwarzschild. Halo ya, ya. Kalau di Schwarzschild? Jadi flat, Pak. Ya, jadi flat. Yakin Anda flat ya? Kenapa itu bisa jadi flat? Halo? Kenapa itu bisa jadi flat? Halo, gimana? Kalau M sama dengan 0, kenapa bisa jadi flat ya? Fatoni, yang baru masuk. Ya Pak. Kalau nggak ada masanya kan berarti ya ruang metriknya kembali lagi ke metrik flat yang biasa, Pak. Kalau dilihat di metrik Schwarzschild-nya. Oke. Jadi cirinya itu kan Riemann tensornya 0 ya. Tapi kalau Anda lihat di situ, yang di SD-2-nya ini itu adalah survei bola kan ya, SD-2 ya. Di 4 dimensi maksud saya. S2 lah, di sini juga sama. Di sini kalau SD-2-nya itu adalah apa namanya bola ya, bola D dimensi, ini nanti bisa jadi Rn, karena itu nanti jadi flat koordinatnya. Tapi kalau secara umum itu tidak.
Jadi kalau untuk di M sama dengan 0, untuk kasus umum itu, jadi dia bisa jadi flat ketika SD-2 ini adalah bola berdimensi D-2. Kalau di itu umumnya, itu cuma R2, jadi ini konformal dengan ini, jadi ini tidak flat ya. Dia konformal dengan geometri R2 times SD-2. Kalau untuk M sama dengan 0. Jadi matriks Schwarzschild dengan unusual topologi itu tidak selalu ketika kita ambil M sama dengan 0, dia jadi flat. Jadi flat atau tidaknya itu juga sebenarnya tidak bergantung pada massa, tapi bergantung pada pemilihan submanifold ini. Nggak percaya, udah coba aja. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi memang sebenarnya ini bisa menjadi flat sesuai fisis ya, ketika massanya itu tidak ada terjadi flat, itu ketika geometri submanifoldnya yang berdimensi D-2 itu diambil sama dengan bola. Oke. Jadi kalau tidak, M sama dengan 0, ini kan jadi konstan dia. Jadi, maaf, jangan jadi konstan, maaf. Ini jadi, F-nya ini jadi konstan, GR itu jadi konstan, ini nanti bisa Anda redefine koordinat karena ini konstanta gitu ya, asal dia tidak 0. Ya, di sini ini fungsi T dengan R, di sini ada fungsi pengali. Fungsi pengali di sini ada metrik dari submanifoldnya. Jadi bisa dikatakan dia konformal dengan R2 times SD-2. Secara umum seperti itu. Jadi dikhususkan untuk yang D SD-2 itu bola, itu bisa jadi flat. Bisa ngelihat ya? Saya lupa nulis masalahnya. Atau ada komentar nggak, Pak Agus? Oke. Ini. Nah, sekarang coba kalau misalkan saya ambil apa namanya? Tadi kan dia itu Ricci flat ya. Ricci flat itu maksudnya R mu itu sama dengan 0. Ya. Ini didapatkan G sama dengan super F, dapat F seperti ini. Sekarang kalau saya ambil umum gimana? Jadi saya ambil Ricci skalarnya itu sama dengan 0. Ya. Tapi ini kan cuma satu persamaan. Satu persamaan ada dua variabel kan. Variabel dari kita itu F dengan G. Jadi sehingga ini kita harus memilih syarat lagi ya. Jadi G-nya saya ambil sama dengan 1 per F gitu ya. Kemudian kalau Anda analisa lagi, di apa namanya, di sini Anda lihat kan, di sini itu semuanya fungsi dari R saja. Sedangkan R topi atau R hat itu fungsi dari X. X itu adalah koordinat di SD-2. Jadi karena ini konstanta besaran ini aja, kuantitas ini saja bergantung pada X, maka seperti tadi analogi dengan yang ini ya, ini kita ambil, kalau ini kan Einstein. Nah, kalau yang ini kita ambil R topinya itu konstan. Harus ingat ya, R topi konstan itu tidak menjamin Einstein juga ya. Dia kita nyebutnya space ruang dengan konstanta scalar curvature-nya itu konstan. Cuma itu aja. Ya, nanti kalau Anda masukkan, itu nanti didapatkan persamaan ini itu bisa direduksi menjadi seperti ini. Saya di sini tidak punya matematik, coba bisa Anda hitung nggak ini solusinya seperti apa? Solusi persamaan diferensial seperti ini. Alternatifnya Anda bisa hitung pakai
metode Frobenius yang di mana? Yang di Vismat. Yang di Vismat. Coba Anda kerjakan. Ada pertanyaan nggak? Lain. Ya. Oke, seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau untuk Ricci skalarnya itu saya ambil 0, yang R ini sama dengan 0. Ya. Ini kan cuma dapat satu persamaan. Oke. Cuma dapat satu persamaan. Sehingga, jadi cuma dapat satu persamaan, tapi kita ada dua variabel yang harus dicari, yaitu F dengan G. Jadi kalau kita cuma dapat satu persamaan, sedangkan ada dua variabel yang dicari, itu kan berarti kurang syaratnya kan. Jadi syarat yang G sama dengan 1/F ini, itu saya ambil sebagai syarat tambahan. Nah, syarat tambahan ini tentunya berbeda ya dengan yang di Schwarzschild tadi. Kalau di Schwarzschild tadi kan dari komponen 0 dan komponen 1 tadi yang saya bilang 1 dikalikan 1/F, yang satu lagi dikali 1/G dijumlahkan dapat seperti ini. Ya, kalau yang di sini tidak, jadi syarat yang ini tuh coba saya ambil sebagai syarat tambahan saja. Berarti Pak, Ya, boleh tanya lagi? ya, silakan. Berarti solusi yang kita punya itu khusus dengan syarat ini. Apabila kita ambil syarat lain, bisa saja dapat solusi yang lainnya, Pak. Oh iya, ini hanya syarat khusus untuk G sama 1/F itu ya, saya ambil seperti ini, artinya solusi yang seperti ini, itulah syarat khusus saja. Oke, kasih Pak. Jadi, karena ini syarat tambahan, jadi yang ini ya, ini syarat tambahan. Jadi Anda bisa ambil, misalkan G sama dengan, jangan 1/F lah, sama dengan F juga boleh, nggak masalah. Nggak masalah Anda ambil G sama dengan F gitu. Atau misalkan G-nya misalkan Rn misalkan. Bisa aja nggak masalah. Nanti F-nya kan juga punya persamaan diferensial yang berbeda. Alasan kenapa saya mengambil G sama dengan 1/F ini karena saya mengikuti ini aja. Mengikuti syarat dari yang saya dapatkan dari Schwarzschild. Itu aja sebenarnya. Ada lagi pertanyaan? Ya betul, jadi Anda ambil G-nya bentuk apapun, terserah. Yang penting dia fungsi R aja. Ada lagi pertanyaan? Coba Anda hitung pakai metode Frobenius bisa nggak? Jadi selain nanti Anda gunakan matematika untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, Anda coba gunakan persamaan Frobenius. Apa metode Frobenius? Kalau saya tidak salah tuh kayaknya ada langsung solusinya gitu, Pak. F sama dengan R pangkat sesuatu. Gitu. Kalau saya nggak salah. Kalau persamaannya kayak gini. Iya, memang ada R pangkat sesuatu, jadi ada yang positif, ada yang negatif. Betul. Dicoba aja ada masukan. Solusi X-nya seperti apa? Dimasukkan ke Teams ya. Itu mah bisa kan untuk dikerjakan. Ini kan saya udah menyederhanakan persamaannya ya, tinggal Anda kerjakan aja. Anda coba digunakan matematika dulu lah. Kalau matematika kan, di sini ada yang belum punya matematika belum? Halo, ada yang tidak punya matematika di sini? Berarti punya semua ya? Oke, good. Coba Anda kerjakan. Ya 15 menit cukup lah ya. Pak Agus berarti yang sekarang di setting bisa sampai jam 1 nggak ya? Atau terlalu sampai jam 2 aja Pak di ini kan? Mungkin mereka ada kuliah kan jam 1 sampai jam 2 sama aja, Pak. Oh gitu ya. Kuliah jam 1. Ya udah ini aja lah kan 15 menit bisa ya Anda tinggal itu aja lah. Apa namanya ketik segala macam kan pakai matematika kan cepet ya. Biasanya. Jam 1 udah kuliah ya mereka lupa. Bisa ya, harusnya sebelum jam 12 lah ya. Sebelum jam 12. Sebelum jam 1 ya bisa ya.